Selamat pagi Pertiwi, Horas Dita Salut dan Jojo Man kita Krina. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelah. Jadi Opung sedang ada di tempat makan ini, ya. Biasalah hari Minggu. Kalau hari Minggu itu biasanya ya biasalah mejeng di luar ya, kan agak malas juga makan di rumah. Jadi kalau hari Minggu itu kalau ditanya sama orang rumah pulang gereja, makan apa kita mah? Bilang begitu kan. Datanglah mama-mama ini ya kan. Enggak usah lah makan di rumah kita, Pak, makan di luar aja. Sengaja lah tuh buka masak itu biar makan di luar ya kan, gitu, ngabis-ngabiskan budget aja. Padahal rencananya mau menghemat-hemat ya kan. Tapi itu kalau bulan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi kalau minggu keempat pergi awak gereja, pulang gereja awak tanya, makan di mana kita mah? Oh, datang dia. Apa dibilangnya? Nggak usah tanya-tanya makan di mana, makan di rumah kita. Dari jam 5 pagi udah masak aku dari tadi. Jam 5 pagi udah masak untuk sarapan, makan siang, makan malam. Kalau ada sisanya untuk besoknya pagi. Itu kalau tanggal tua ya kan. Tapi itulah dia. Jadi kalau hari Minggu itu ya biasalah kita quality time bersama keluarga, harus ya kan. Quality time itu harus dengan keluarga sendiri. Ini kadang-kadang bapak-bapak zaman sekarang ini aneh. Lebih suka dia quality time sama istri orang daripada istri sendiri. Tapi kalau kalian yakin ya aku percaya, yakin dan percaya, kalian penontonku tidak ada yang seperti itu, iya kan? Jadi tahu nggak kalian? Ya kotek kalian itu parkiran itu kan? Nah, itu parkiran itu. Jadi tahu nggak kalian? Kenapa di gereja nggak pernah dipungut uang parkir? Jadi kalau parkir di gereja itu nggak pernah ada bayar-bayar parkir itu. Ternyata setelah keobservasi ada satu jawabannya. Apa itu? Karena pendeta udah tahu, ya kan? Udah terlalu banyak nongkrong uang 2000 di kantong persembahan. Jadi pikir Pak Pendeta kan, udahlah dibikin parkir nanti tong juga uang 2000. Udah muak awak ngeliat uang 2000 di kantong persembahan, pikirnya kan ya udah lebih bagus gak usah dipungut uang parkir. Iya kan. Dan juga tahu tak kalian, kalau hari Minggu itu biasanya budget itu melebihi batas. Kenapa bilang? Tahulah anak-anak ini kan, sengaja itu anak-anak itu ya kan, sebelum masuk gereja singgah dulu ke tempat jajan. Apalagi kayak gereja kami samping Alfamart. Oh, terus masuk itu. Jajan dulu ya Pak ya. Pergilah jajan. Dikasih nanti uang 5.000 kan. Mana cukup ini? Gak cukup. Ya kan? Makanya pergilah kalian. Ikutlah Bapak katanya. Harus ikut tahu karena apa? Tahu dia kalau bapaknya ikut, budgetnya pasti melebihi batas, ya kan? 30.000, 50.000 cuma untuk jajan. Nanti aku bilang itu, sama mama aja lah kalian. Enggak mau sama mama, sama bapak aja. Karena udah digambarnya itu. Kalau sama mama, itu budget maksimal 5.000. Maksimal itu. Karena kalau sama mama itu kan sudah dikotak-kotakkan itu. Iya kan, durung-durung 5.000, jajan 5.000. Kalau sama bapak enggak, iya kan, durung-durung terserah, jajan terserah. Itulah kalau kita bapak-bapak ini, ya kan, coba tanya kalian dulu sama anak-anak kalian. Tanya, aku udah banyak kali kutanya sama anak-anak. Sama siapa kalian lebih suka minta uang jajan? Sama bapak atau sama mama? Sama bapak. Sama bapak jawabannya, bukan sama mama. Udahlah. Yakinlah kalian, anak-anak mulai dari zaman tahun 1945 sampai sekarang dan sampai selama-lamanya masih lebih suka minta uang jajan sama bapaknya daripada mamanya. Karena mamanya udah tahu itu gambaran-gambarannya, uang listrik segini, ya kan, uang sekolah segini, uang kontrakan segini. Kalau bapak kan mana tahu-taunya itu. Jadi asik dikorek aja kantong tanpa mikir panjang. Itulah kalau bapak-bapak. Jadi nggak ada perlu yang kalian salahkan dari mama kalian itu, ya kan. Kenapa dibikin mama itu? Karena tahu dia ngatur keuangan itu susah, nggak gampang, ya kan. Sedangkan Ibu Jokowi ngatur keuangan
Untuk rumahnya saja yang gajinya sudah sekian ratus juta udah susah, sakit kepalanya. Apalagi yang gaji kita cuma 3 juta, yang UMR. Tahu enggak kalian? Dengarkan kalian ini para pencuri. Kalau kalian mau mencuri rumahnya orang-orang Batak, orang Kristen, pilihlah jam-jam pulang gereja. Nggak ada di rumah itu. Nggak ada orang di rumah. Apalagi kalau di kota-kota besar, antara jam 10 sampai jam 11 sampai jam 2. Lihat kalian lah itu. Banyak rumah-rumah kosong itu. Di situlah kalian mencuri, situlah kalian merampok. Ini masukan yang bagus ya kan? Pertanyaannya, kenapa nggak dari jam 10? Jam 10 kan orang juga ke gereja. Iya, kalau rajin ke gereja. Kalau nggak pernah gereja, banyak kayak gitu. Nggak pernah gereja dia. Begitu pulang makan siang, datang kawannya, datang mantulangnya, datang lainnya, datang kakaknya, ya kan? Kenapa gereja kau? Enggak. Ayolah pergi makan siang. Ayo. Ya, jadi pas makan siangnya itu, ya kan, jam makan siang itu tepat untuk ngerampok. Tapi jangan lewat jam 2. Kalau jam 2, apalagi kayak kami nih, cepat-cepat datang pulang ke rumah itu. Kenapa? Jam 3 pertangyangan. Jam 3 pertangyangan. Jadi waktu yang tepat untuk mencuri, ngerampok rumahnya orang-orang Batak, ya kan? Apalagi kami per HKBP ini, jam tepat mencurinya itu jam 12 sampai jam 2. Karena apa? Jam 2 udah di rumah, siap-siap untuk pertangyangan. Jam 3 pergi kami pertangyangan, tapi anak-anak tinggal. Itulah dia, ya kan? Yang jadi pertanyaannya, kayak mana kami tahu yang mau kami rampok itu orang HKBP atau orang GBI atau orang HKI atau orang GKP? Sebelum kalian rampok, kalian intip dulu jendelanya, lihat kalendernya. Kenapa itu logonya itu kan? Oh, ada logo bulat salib di atas HKBP, ya kan? Di sini ada logo petak-petak, HKI. Ya begitu, ya kan? Intip dulu sebelum mau kalian rampok, ya kan? Lihat kalendernya. Itu dia, ya kan? Jadi ini bukan mengasih masukan ya, enggak, ini bercanda aja. Ya gimana pun juga ceritanya, namanya mencuri merampok itu tidak boleh, ya kan? Dilarang agama, dilarang firman Tuhan, ya kan? Tapi masuk akal juga ya kalau dipikir-pikir, ya kan? Apalagi kalau udah masuk pertangyangan. Yang lucunya ini, maaf, kayak aku sendiri lah dulu mungkin. Agak entah cuma aku sendiri atau ada kalian. Kalau masuk gereja terlambat 5 menit atau 10 menit kayaknya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pertangyangan terlambat 10 menit kayaknya merasa bersalah. Karena apa? Banyak kawan-kawan itu, contohnya pertangyangan jam 3, jam 2 udah di rumah yang punya pertangyangan, yang punya tuan rumah, iya kan? Awak tanya, ya kan, berapa udah? Enak atau mau? Bro, tujuh bunyi amang buru niku kan? Betul mak. Yang pertangyangan muli bisa bunyi amang buru tak ija bunyi buru. Tahu si pangano ini kan? Isi saha ibu itu kayak warna kopi. Ada satu kayak gitu, ya kan? Dekat tubuh kami. Kalau di rumah Parburu, pertangyangan jam 2 udah nyampe itu, ya kan? Kenapa? Ya kan? Mana lah yang tuan rumah datang hula-hulanya kan? Hidup belum benok kopi. Jam 2 datang, langsung masuk keluar apa? Dikocok kopi, ya kan? Baru keluar lagi, agak lama lagi, keluar lagi roti krekes. Begitu pertangyangan, selesai pertangyangan, biasanya itu kalau di rumah Parburu itu biasanya itu keluar nasi. Itulah makanannya, nasi, jagal, mewah-mewah lah kalau di tempat Parburu pertangyangan. Tapi kalau di tempatnya hula-hula, lama-lama ini datang ini, ya kan? Dekat tubuh kami ini, ya kan? Kenapa bilang? Kalau misalnya di rumah hula-hula contohnya, di rumah dekat tubuh pertangyangan contohnya jadwal, tengoknya itu kan, datang itu jam 3:10. Kenapa bilang? Takut dia disuruh bikin doa. Itulah dia kayak lu di pertanyaan kejadian ada itu. Nantilah kapan-kapan ku sepil orangnya ya, ku wawancara dia, ku rekam, ku tunjukkan sama kalian.
Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Ya, udah mau pulang kami nih, udah merepek ini, Inata. Oke, baik, selamat hari Minggu.